Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Astufairunisa. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 yaitu keamanan informasi. Nah, saat ini banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari ancaman dalam maupun luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan, namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi komputer dirusak oleh para pemrotes. Nah, apa sih keamanan informasi itu? Keamanan informasi itu digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, ada tujuan keamanan informasi ada 3. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Lalu ketersediaan, ini bertujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga yaitu integritas, yaitu semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Lalu ada manajemen keamanan informasi. Nah, manajemen keamanan informasi ini yaitu aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman. Lalu ada manajemen keberlangsungan bisnis, ini aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap berfungsi setelah terjadi bencana. Lalu Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan ini adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan. Lalu Direktur Assurance Informasi Perusahaan ini adalah orang yang melapor kepada CEO dan mengelola untuk penjagaan informasi. Nah, manajemen keamanannya ada 2. Yang pertama ya ada manajemen resiko dan ada kepatuhan terhadap tolok ukur. Nah, untuk manajemen resiko ini yaitu ada manajemen keamanan informasi. Ini terdiri atas 4 tahap ya, yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, lalu mengidentifikasikan resiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut, lalu menentukan kebijakan keamanan informasi, serta mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko tersebut. Lalu untuk kepatuhan terhadap tolok ukur itu tolok ukur, lalu menentukan kebijakan keamanan informasi, lalu mengimplementasikan informasi. Lalu ancaman, yaitu orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Nah, ada jenis-jenis ancaman. Yang pertama yaitu virus. Virus yaitu program komputer yang dapat aplikasi dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan boot sektor lain. Lalu ada worm atau cacing, ini tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri di dalam sistem, tapi dapat menyebabkan salinan melalui email. Lalu ada Trojan horse, yaitu tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri. Si pengguna ini menghasilkan perubahan tapi si pengguna ini menyebarkannya sebagai suatu perangkat. Lalu ada adware, yaitu memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu, dan spyware, yaitu mengumpulkan data dari mesin si pengguna. Lalu ada risiko. Risiko keamanan informasi ini didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Ada 4 resiko. Yang pertama yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotoritas dan pencurian, lalu penggunaan yang tidak terotorisasi, lalu penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan, lalu yang terakhir modifikasi yang tidak terotorisasi. Lalu ada persoalan e-commerce. E-commerce ini sendiri yaitu perdagangan elektronik ini yang telah memperkenalkan suatu perusahaan keamanan baru. Masalah ini bukanlah perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, tapi perlindungan dari pemalsuan kartu kredit. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Gartner Group, pemalsuan kartu kredit ini 12 kali lebih sering terjadi untuk retail e-commerce dibanding dengan para pedagang yang berurusan dengan pelanggan mereka secara langsung. Nah, ini untuk mengatasi masalah penipuan kartu kredit ada dua solusi. Yang pertama yaitu dengan kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa.
Lalu selanjutnya ada manajemen resiko, ini diidentifikasi sebagai strategi untuk mencapai keamanan informasi. Nah, pendefinisian resiko ini ada 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari resiko, lalu menyadari resikonya, lalu menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika resiko benar-benar terjadi, lalu menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Lalu ada kebijakan keamanan informasi. Untuk fase 1 yaitu inisiasi proyek. Jadi tim ini menyusun kebijakan keamanan dibentuk. Lalu yang kedua yaitu penyusunan kebijakan. Yang fase 3 yaitu konsultasi dan persetujuan. Fase 4 kesadaran dan edukasi. Fase 5 yaitu penyebarluasan kebijakan. Lalu ada pengendalian. Pengendalian atau kontrol adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan jika resiko tersebut terjadi. Ada 3 pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian teknis. Ini adalah pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Nah, sistem deteksi gangguan. Pengendalian teknis ada 3 langkah, yaitu identifikasi pengguna, autentikasi pengguna, dan otorisasi pengguna. Lalu ada sistem deteksi gangguan, yaitu sistem ini mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusahaan. Lalu ada firewall, yaitu sebagai fungsinya sendiri sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data dan dari perusahaan tersebut dan internet. Lalu ada pengendalian kriptografis, yaitu data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografi, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses matematika. Ada yang kelima, yaitu pengendalian fisik. Ini perusahaan dapat melaksanakan pengendalian fisik hingga pada tahap tertinggi dengan cara menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif terhadap bencana alam. Lalu yang selanjutnya ada meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya, yaitu pengendalian teknis dikenal sebagai yang terbaik untuk keamanan perusahaan. Biasanya memilih dari daftar ini dan menetapkan kombinasi yang dianggap menawarkan pengamanan yang paling realistis. Lalu selanjutnya ada pengendalian formal, yaitu mencakup penemuan cara berperilaku, dokumentasi produsen, dan praktik yang diharapkan. Pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya. Dokumentasikan dalam bentuk tulisan dan diharapkan untuk berlaku dalam waktu yang jangka panjang. Lalu untuk pengendalian informal yaitu pengendalian yang mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan dan manajemen. Pengendalian ini ditunjuk untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Nah, untuk mencapai tingkat pengendalian yang tepat, ini ketiga jenis pengendalian teknis, formal maupun informal ini mengharuskan biaya, karena bukanlah merupakan praktik bisnis yang baik untuk menghabiskan lebih banyak uang pada pengendalian dibandingkan biaya yang diharapkan dari risiko yang akan terjadi, maka pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Dengan demikian, keputusan pengendalian harus ditetapkan pada tingkatan yang sesuai. Nah, dukungan dari pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjuk untuk menjadi panduan bagi organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolok ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Nah, untuk meletakkan manajemen keamanan informasi pada tempatnya, perusahaan harus merencanakan kebijakan manajemen keamanan informasi sebelum menempatkan pengendalian. Kebijakan ini dapat dibuat berdasarkan identifikasi ancaman dan risiko ataupun berdasarkan panduan yang diberikan oleh pemerintah dan asosiasi industri. Lalu ada manajemen keberlangsungan bisnis. Aktivitas yaitu aktivitas yang ditujukan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Ini disebut dengan manajemen keberlangsungan bisnis. Elemen yang penting dalam perencanaan kontingensi adalah
rencana kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Lalu ada rencana darurat. Subrencana manajemen keberlangsungan bisnis yang umum itu mencakup 3, yaitu rencana darurat, yaitu menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Lalu ada rencana cadangan, yaitu perusahaan mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak dapat digunakan. Lalu yang terakhir ada rencana catatan penting, yaitu catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas dan media penyimpanan yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.